Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Yusuf Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal pedagogik matematika ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah sampai part 2. Saya tidak menyangka part 1 dan part 2 sudah melebihi 200 yang nonton ya. Saya tidak menyangka, alhamdulillah bisa diterima dengan baik ya, karena ini memang bahan-bahan yang sering keluar di ujian ya, dan saya juga beberapa tahun yang lalu saya belajar ini juga, alhamdulillah ada sebagian besar yang keluar dan alhamdulillah saya lulus UP ya Bapak ya. Kali ini soal saya ambil dari soal-soal UP gitu ya, dan kisi-kisinya untuk pretest itu katanya itu mirip dengan soal UP gitu ya. Dan baiklah, untuk Bapak Ibu semua, seperti biasa saya akan menampilkan soalnya ya, tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu yang belum subscribe silakan subscribe dulu, karena jika banyak subscribe, karena subscribe itu gratis, jika banyak subscribe kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, 8 soal akan saya tampilkan. Ini dia soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, dan soal yang ke-8. Baiklah, kita akan membahas satu persatu soalnya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, untuk soal yang pertama, seperti biasa saya akan bacakan dulu. Pada akhir pembelajaran peluang, seorang siswa mengajukan pertanyaan, mengapa kita bisa menentukan peluang munculnya sisi gambar untuk suatu mata uang yang dilempar 2 kali, dengan 2 mata uang dilempar sekali sama. Terhadap pertanyaan itu, tindakan guru yang paling tepat adalah A. Meminta siswa tertentu yang dia pilih secara acak untuk menjawab pertanyaan itu. B. Meminta semua siswa menjawab pertanyaan itu secara berpasangan dengan strategi TPS atau Think Fast Share. C. Langsung menjawabnya karena dia merasa pertanyaan tersebut tidak sulit sama sekali. D. Meminta setiap siswa memberikan pertanyaan itu secara individual dan menyampaikan jawabannya ketika dia ditunjuk. E. Meminta siswa tertentu yang sudah dia kenal dengan baik untuk menjawab pertanyaan itu. Sini menurut saya ini adalah jawabannya yang benar adalah yang B ya, dengan Think Fast Share ya. Gitu ya, karena dia saling berdiskusi ya antar sesama teman gitu ya, itu alasannya. Nomor 2, dalam pembelajaran tentang aturan penjajahan, guru meminta siswa untuk menentukan banyak cara menyusun 3 kaos dan 2 kemeja dalam satu tumpukan. Ada beberapa siswa yang menjawab dengan hasil yang berbeda, seperti 5, 2 tambah 3, 6, 2 kali 3, dan 120, 5 faktorial. Tindakan guru terhadap jawaban-jawaban siswa yang paling sesuai adalah A. Guru memberikan soal serupa dengan soal yang diberikan sebelumnya. B. Memberitahukan secara langsung jawaban yang benar adalah 120. C. Meminta siswa dengan jawaban benar untuk membantu siswa dengan jawaban salah. D. Meminta siswa untuk menjelaskan alasan-alasan terhadap jawaban yang diberikan. E. Mengajari kembali siswa yang menjawab 5 karena jawabannya salah. Ini menurut saya jawabannya adalah yang benar D ya Bapak ya. Kenapa? Karena di sini mereka disuruh memberikan alasan. Jadi supaya nanti tahu alasannya, siapa yang alasan yang benar, siapa alasan yang salah, seperti itu ya Bapak ya. Baik, lanjut nomor berikutnya. Untuk memulai pembelajaran penerapan turunan fungsi aljabar, sebaiknya guru memulai pembelajaran dengan A. Mengerjakan bersama-sama soal penerapan turunan fungsi aljabar. B. Meminta siswa untuk mengerjakan soal materi prasyarat penerapan turunan fungsi aljabar. C. Memberikan rumus-rumus yang akan digunakan dalam penerapan turunan fungsi aljabar. D. Memberikan beberapa contoh manfaat penggunaan turunan fungsi aljabar. E. Memberikan tugas merangkum materi tentang penerapan turunan aljabar. Baik, untuk nomor 3 ini
Itu yang saya dapat adalah memulainya dengan memberikan contoh ya, memberikan contoh terlebih dahulu, contoh-contoh manfaatnya ya. Apa tujuannya kita mempelajari turunan fungsi aljabar ini gitu ya. Benar adalah yang D. Lanjut. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan ukuran pemusatan data. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: A. Tentukan modus dari 12, 14, 78, 13, 78, 14, 13, 98. B. Tentukan simpangan rata-rata dari data 12, 14, 78, 13, 78, 14, 13, 98. C. Tentukan urutan dari data 12, 14, 78, 13, 78, 14, 13, 98. D. Tentukan range atau jangkauan dari data 12, 14, 78, 13, 78, 14, 13, 98. E. Tentukan varians dari data 12, 14, 78, 13, 78, 14, 13, 98. Oke, kalau untuk pemusatan data ya, pemusatan data itu adalah mean, median, modus gitu ya. Mean, median, modus. Itu pemusatan data, mean, median, modus. Nah, berarti kalau selain ini itu adalah penyebaran data ya. Seperti yang ini, simpangan rata-rata, urutan dari data, terus range, variance. Nah, ini kan penyebaran ya. Berarti yang masuk ke pemusatan itu adalah yang A ya, yang modus. Gitu ya, Bapak ya. Saya rasa ini cukup jelas. Oke, lanjut nomor berikutnya. Pak, pada akhir pembelajaran ukuran tendensi sentral, seorang siswa mengajukan pertanyaan mengapa kita bisa mengurutkan sekumpulan data baik naik maupun turun untuk menentukan median. Pada pertanyaan itu, tindakan guru yang paling tepat adalah: A. Meminta siswa tertentu yang sudah dia kenal dengan baik untuk menjawab pertanyaan itu. B. Meminta semua siswa menjawab pertanyaan itu secara berpasangan dengan strategi TPS think per set. C. Langsung menjawab karena dia merasa pertanyaan tersebut tidak sulit sama sekali. D. Meminta setiap siswa memberikan pertanyaan itu secara individual dan menyampaikan jawabannya ketika dia ditunjuk. E. Meminta siswa tertentu yang dia pilih secara acak untuk menjawab pertanyaan itu. Ini mirip soal yang pertama tadi ya Bapak ya, yaitu tentang think per set atau tentang diskusi antar teman atau teman sejawat ya Bapak ya. Ini menurut saya jawabannya juga B. Lanjut. Pada pembelajaran median, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menentukan median dari suatu tabel frekuensi. Mereka bingung di mana letak median. Untuk membantu mereka mengatasi kesulitan itu, tindakan guru yang paling tepat adalah: A. Mengajarkan kembali langkah-langkah untuk menentukan median sekumpulan data, genap atau ganjil. B. Meminta mereka mengingat kembali langkah-langkah untuk menentukan median sekumpulan data, genap atau ganjil. C. Meminta mereka mempelajari kembali cara menentukan median sekumpulan dari data dari buku teks. D. Menayangkan PowerPoint yang memuat langkah-langkah untuk menentukan median sekumpulan data, genap atau ganjil. E. Mendemonstrasikan beberapa contoh penentuan median dari suatu tabel frekuensi. Ini yang tepat adalah meminta mereka mengingat kembali langkah-langkah ya, ini langkah-langkah untuk menentukan median. Berarti jawabannya benar adalah yang B ya Bapak ya. Baik, saya lanjut ke nomor 7. Dalam pembelajaran tentang aturan pencacahan, guru meminta siswa untuk menentukan banyak cara menyusun 3 kaos dan 2 kemeja dalam satu tumpukan. Ada beberapa siswa menjawab hasil yang berbeda. Ini sama seperti tadi ya Bapak ya. Tindakan guru yang paling sesuai adalah mencari alasannya. Yang A. Guru memberikan soal serupa dengan soal yang diberikan sebelumnya. B. Memberikan secara langsung jawaban yang benar 120. C. Meminta siswa jawaban benar untuk D. Meminta siswa untuk menjelaskan, ini udah ya, menjelaskan alasan-alasannya. E. Mengajari kembali siswa yang tadi udah, jawabannya adalah yang D ya Bapak ya. Ya, ini kebetulan aja sama ya. Lanjut. Pada pembelajaran pola bilangan, mayoritas siswa memerlukan tambahan penjelasan karena ada beberapa konsep terkait yang belum dipahami dengan baik. Dalam rangka menuntun siswa memahami konsep yang dibelajarkan, langkah yang sebaiknya dilakukan guru adalah: A. Mengulang kembali secara penuh penyampaian konsep-konsep yang terdahulu yang mendasari konsep yang dibelajarkan.
B. Memberikan soal-soal yang mengarah pada klarifikasi konsep-konsep sebelumnya yang mendasari konsep yang dibelajarkan. C. Memberikan contoh-contoh yang lebih banyak untuk memperjelas konsep yang sudah dipelajarkan. D. Menunjukkan buku-buku yang sebaiknya dibaca siswa untuk bisa memahami konsep yang dibelajarkan. E. Memberikan latihan soal yang lebih banyak kepada siswa terkait konsep yang dibelajarkan. Menurut saya ini adalah yang memberikan soal-soal yang mengarah pada klarifikasi konsep sebelumnya mendasari konsep yang dibelajarkan. Ini menurut saya Bapak ya, jawabannya adalah yang B. Oke. Udah deh, alhamdulillah sudah 8 soal kita bahas. Dan ini jawaban versi saya Bapak ya. Kalau Bapak Ibu punya jawaban lain, punya pendapat lain, silakan tulis saja di kolom komentar, pasti akan saya baca ya, dan saya akan menghargai semua pendapat Bapak Ibu semua ya, karena kita di sini sama-sama belajar ya Bapak ya. Baiklah, semoga soal-soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu semua dalam persiapan menghadapi pretestnya, dan semoga Bapak Ibu semua lulus ya, mendapatkan hasil yang baik, lulus dan diterima untuk menjadi peserta PPG ya Bapak ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, seperti itu, sampai di sini dulu videonya ya. Sekali lagi, jika video ini banyak ya, seperti video yang pertama dan kedua lebih dari 200 yang nonton, maka saya akan bahas terus videonya ya, karena ini bahan-bahan yang biasa saya pelajari untuk menghadapi UP ya, karena ini pedagogik khusus matematika ya. Karena pedagogik itu kan ada dua ya, pedagogik yang umum dan pedagogik yang khusus di mapelnya masing-masing. Dan ini khusus untuk matematika ya Bapak Ibu ya. Baiklah, seperti itu. Saya tutup dulu. Tapi sebelumnya, silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita kan selalu semangat upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, saya tutup dulu. Sampai di sini ya Bapak Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.